Setiap dari kita pasti memiliki keyakinan bahwasalnya data adalah hal yang paling dasar untuk membuktikan sebuah argumen. Bagaimana kalau gue bilang penggunaan data dalam konteks sosial politik itu sudah tidak sepenuhnya 100% objektif? Tenang, jangan panik, jangan mencecar saya dulu, karena akan kita bahas setelah yang satu ini. Break the pattern today or the loop will repeat tomorrow. Break the pattern today or the loop will repeat tomorrow. You must break the pattern today or the loop will Dalam teori propaganda, seluruh narasi yang kita paparkan setiap hari itu tidak bisa terlepas dari kepentingan pribadi kita. Sebuah narasi itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, entah itu dari faktor personalnya, entah itu dari faktor kepentingannya, entah itu dari faktor sudut pandangnya. Nah itu banyak sekali, bos. Dan dewasa ini orang-orang itu menggunakan data hanya untuk mendukung argumentasi dari setiap pihak, gitu loh. Misalnya kita ambil contoh pemerintahan. Orang-orang pemerintahan itu pasti menggunakan data untuk membangun image kepercayaan terhadap masyarakat. Contohnya pengelolaan hutan nih, KLH. Mereka itu memaparkan bagaimana tata kelola mereka itu yang bagus, pelaksanaan program yang bagus. Tetapi di sisi lain kita tuh harus concern juga terkait fakta yang terjadi di lapangan gitu loh. Contohnya peningkatan deforestasi yang terjadi di Indonesia. Nggak ada tuh dipaparkan dalam refleksi mereka dalam setahun menjabat menjadi kementerian. Di sini tuh kita bisa lihat bahwasannya penggunaan data itu tidak sepenuhnya menyelesaikan permasalahan yang terjadi di negara itu loh. Ada masalah yang bahkan tidak diperdulikan, bahkan pelakunya itu dari pemerintahan sendiri. Orang-orang konglomerat sana itu mereka menggunakan pemerintahan untuk membuka lahan. Di sisi lain kita itu mengalami deforestasi yang besar-besaran, polusi yang semakin lama semakin meningkat. Bahkan dalam sudut pandang orang-orang yang mengkritik oposisi hanya membangun narasi yang seakan-akan membuat pemerintahan itu buruk, sepenuhnya buruk gitu loh. Dan kita tuh bisa tahu, semua orang tuh bisa tahu ternyata bobroknya pemerintahan di Indonesia itu seperti apa, semua orang tahu gitu loh. Dan kalau Anda mempelajari ilmu komunikasi, seluruh hal yang ada di sosial media itu semuanya propaganda. Semuanya itu gak bisa kamu percaya 100%. Bahkan dari seluruh media-media yang populer, yang kredibel, itu semuanya isinya propaganda. Semuanya itu mereka memiliki kepentingan di situ. Ada yang menjadi oposisi, ada yang cuma mencari engagement, ada yang cuma mengglorifikasi pemerintahan. Semuanya tuh gak bisa terpisahkan, tidak bisa terpisahkan dari intervensi kepentingan di situ loh. Jadi yang pengen gue highlight di sini, kita tuh sebagai rakyat biasa, itu tuh kita jangan ngikut satu pendapat doang gitu loh, satu argumentasi doang gitu loh. Karena semua hal, semua fenomena terkait sosial politik gak bisa kita pandang dari salah satu sudut pandang gitu loh. Kita tuh harus mengkaji dari berbagai macam sudut pandang dari disiplin ilmu gitu loh. Misalnya dalam pembukaan lahan untuk food estate gitu loh. Nah di sini kan ada dua pihak nih. Motivasi sebenarnya dari kita melakukan food estate ini sebenarnya itu untuk swasembada pangan agar Indonesia itu tidak ketergantungan impor gula dan juga beras. Nah di sisi lain kita tuh juga harus concern terhadap bagaimana kita dapat melestarikan lingkungan, kita bisa menjaga kelestarian alam dan bahkan adat. Ya, dalam antropologi itu juga harus terlibat di sini, coy. Pemerintahan itu memandang hutan adalah suatu objek gitu loh. Karena orang-orang Papua sana itu makannya, hidupnya itu sumbernya dari hutan. Kalau kita kan pasar, kita ke Warmindo, kita ke warung Padang. Kalau di sana mereka ke hutan, bos. Mereka tuh makan sagu, mereka makan pisang, mereka berburu babi di sana, itu kan di hutan semua. Dan di sana itu mereka tuh nggak bisa dipaksa untuk menanam padi karena tanah yang ada di Papua sana itu tidak sesuai gitu loh. Tanah mereka itu tanah gambut, mereka itu nggak bisa dipaksa untuk menanam padi. Dan misalnya kalau ditanam padi
biaya pemeliharaannya itu nggak main-main, bos. Ya. Coba gitu kita gunakan sudut pandang psikologis yang efektif gitu loh. Coba kita nasihatin, kita kasih tahu dengan baik, kita melakukan pendekatan yang baik. Coba ada sejarah di mana oposisi dapat membujuk pemerintah agar menjadi lebih baik. Itu pernah nggak terjadi, anjir? Nggak ada, cok. Selama ini tuh orang-orang oposisi, orang-orang yang mengkritisi itu cuma menggaung-gaungkan, menteriak-teriakan bahwa pemerintahan kita itu tolol, dongo, idiot. Ya memang bener, tapi gimana ya? Nggak gitu solusinya, cowok. Nggak bakal menyelesaikan masalah di situ. Kalau kita terus-terusan menuntut, ya tuntutan itu boleh lah. Tetapi kita tuh ada gaya komunikasi di mana kita itu bisa saling support gitu lah. Pemerintah itu bisa paham terkait informasi yang kita sampaikan. Mereka juga memiliki space untuk didengar gitu loh. Mereka juga memiliki space untuk berekspresi gitu loh. Selama ini kan seperti itu. Kita tuh selalu membojok-bojokkan pemerintah. Pemerintah itu sebel sama rakyatnya sendiri. Dan yang ada apa? Mereka membangun counter narasi. Ada buzzer, ada apa segala macam itu, supaya seolah-olah pemerintah itu playing victim gitu. Ternyata benar seperti itu yang terjadi. Mungkin sekarang untuk opini saya kali ini, dan gue punya harapan yang besar buat bangsa ini gitu loh. Coba kita tuh sadar gitu loh, jangan cuma menjadi salah satu pihak dan menyalahkan pihak yang lain. Coba kita menjadi salah satu pihak dan menyadarkan pihak yang lain gitu loh, menyadarkan pihak kita sendiri, dan kita membangun ruang diskusi untuk menemukan solusi, bukan saling adu argumentasi. Kenapa ego orang Indonesia itu terlalu tinggi? Paham gak? Coba kita rendahkan ego lah sesekali dan kita diskusikan lagi agar kita menemukan solusi Indonesia ini menjadi negara yang paling baik di se-Asia Tenggara ini. Gitu loh, cok. Ayolah kita satukan kembali gitu loh. Kita satukan pemerintah dan rakyat gitu loh. Nggak ada, cok. Nggak ada orang-orang yang membahas seperti ini tuh. Nggak ada. Nggak pernah dengar gue, cok. Coba gitu loh. Shit. Gitu ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum.